Hentikan dulu asumsi bahwa ini cuma drama politik. Ketegangan Venezuela Amerika Serikat sudah masuk fase ke-7 dan kali ini wujudnya nyata. Kapal minyak dicegat di laut lepas, kapal perang AS bergerak rapat, dan Caracas menaikkan kesiagaan militernya. Washington menyebut operasi hukum. Venezuela menyebutnya perompakan bersenjata. Saat blokade diperketat dan satu tanker lagi diburu, Cina, Rusia, dan Iran justru berdiri terbuka di belakang Maduro. Ironisnya, semua ini dijual atas nama keamanan, padahal dampaknya mendorong Karibia ke tepi konflik bersenjata. Jadi pertanyaannya bergeser, apakah ini masih sanksi ekonomi atau sudah berubah menjadi benturan militer yang belum diumumkan? Jangan lewatkan bagian ini karena ada satu detail kunci yang membuat situasinya jauh lebih berbahaya dari kelihatannya. Di titik inilah bayang-bayang lama muncul kembali. Monroe Doctrine, doktrin abad ke-19 yang menempatkan Amerika Latin sebagai halaman belakang Washington, hadir tanpa topeng. Bukan demokrasi yang dibela, melainkan kontrol sumber daya. Apa yang kini disebut Trump Doctrine hanyalah Monroe Doctrine versi dipaksa. Kawasan ini diposisikan sebagai kepentingan strategis absolut. Pernyataan Jenderal Laura Richardson memperjelas garis itu. Litium di Argentina, Bolivia, Chile, minyak dan emas Venezuela, minyak Guyana, hingga hampir sepertiga cadangan air tawar dunia, semuanya dicap sebagai urusan keamanan nasional. Tak ada narasi hak asasi, tak ada penghormatan kedaulatan. Yang ada hanya daftar energi dan mineral. Subteksnya terang. Ketika sumber daya Global South lepas dari kendali Washington, ia langsung diperlakukan sebagai ancaman. Jika sebelumnya perebutan sumber daya masih dibungkus bahasa strategis, maka periode ini menunjukkan pergeseran berbahaya. Tekanan mulai mengambil bentuk militer yang nyata dan semakin sulit dikendalikan. Dalam rentang 20 hingga 30 November, hubungan Venezuela-Amerika Serikat bergerak dari perang urat saraf ke sinyal konfrontasi langsung. Presiden Donald Trump secara terbuka mengumumkan bahwa ruang udara di atas dan sekitar Venezuela dianggap tertutup. Ini bukan sekadar ancaman verbal, melainkan isyarat keras bahwa opsi blokade menyeluruh, termasuk udara, sedang disiapkan. Dalam praktik internasional, penutupan wilayah udara adalah langkah ekstrem yang biasanya muncul tepat sebelum konflik bersenjata. Di waktu hampir bersamaan, Venezuela diguncang ledakan besar di fasilitas pengolahan minyak dan bahan kimia di Anzoátegui, salah satu jantung industri energi nasional. Caracas menolak menyebutnya kecelakaan teknis. Pemerintah menyelidikinya sebagai dugaan sabotase. Bagi Venezuela, serangan terhadap infrastruktur energi di tengah tekanan militer bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari upaya sistematis melumpuhkan ekonomi dan daya tahan negara. Situasi makin rumit ketika Caracas dan beberapa negara kawasan melaporkan gangguan elektromagnetik berulang di Karibia, terutama di ruang udara Venezuela. Gangguan ini dikaitkan dengan kehadiran militer AS yang dinilai agresif dan tidak lazim. Medan konflik pun meluas, tak lagi hanya fisik, tetapi juga elektronik. Jika akhir November diwarnai ancaman senyap, maka paruh pertama Desember menjadi titik ketika tekanan politik berubah menjadi gesekan terbuka. Pada periode 1 hingga 16 Desember, eskalasi melonjak drastis. Presiden Donald Trump, menurut laporan Reuters, melayangkan ultimatum langsung kepada Presiden Nicolas Maduro, meninggalkan Venezuela dalam waktu 1 minggu dengan janji jalur aman. Ultimatum ini muncul setelah kontak singkat pada 21 November, ketika Maduro mengajukan syarat berat, amnesti penuh bagi dirinya dan keluarga, pencabutan sanksi terhadap lebih dari 100 pejabat, serta penghentian proses di Mahkamah Pidana Internasional. Washington menolak hampir seluruhnya. Tak lama setelah tenggat ultimatum berlalu, Venezuela mengambil langkah ekstrem dengan menutup wilayah udaranya secara de facto.
Militer Caracas mengumumkan penembakan terhadap sebuah pesawat tak dikenal yang memasuki wilayah nasional tanpa transponder dan rencana penerbangan. Pesawat bermesin ganda itu dikategorikan sebagai ancaman setelah gagal diidentifikasi. Di saat bersamaan, Amerika Serikat menyita tanker minyak Venezuela pertama sejak pengerahan militer besar-besaran dimulai. Washington menyebutnya penegakan sanksi. Caracas menyebutnya perampasan terang-terangan. Amerika Serikat kemudian memperluas langkah ini dengan memblokade seluruh tanker minyak yang masuk daftar sanksi. Namun, dengan satu pengecualian mencolok, Chevron. Perusahaan asal Amerika itu tetap beroperasi, bebas pajak dan royalti, serta terus mengalirkan minyak Venezuela langsung ke pasar AS. Pola ini memperlihatkan kontras tajam. Tekanan militer dan ekonomi ditegakkan atas nama hukum, tetapi selektif ketika menyentuh kepentingan strategis Washington sendiri. Tahap ini menandai perubahan paling berbahaya. Tekanan politik tak lagi bersembunyi di balik sanksi, melainkan muncul sebagai ancaman konflik bersenjata yang terang-terangan, terutama di laut. Sepanjang 17 hingga 22 Desember, krisis Venezuela Amerika Serikat melonjak ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Presiden Donald Trump, dalam wawancara dengan NBC News, secara terbuka mengakui bahwa opsi perang terhadap Venezuela tetap berada di atas meja. Pernyataan ini muncul tepat setelah Washington memberlakukan blokade terhadap tanker minyak bersanksi. Sebuah sinyal bahwa pendekatan Amerika Serikat telah bergeser dari intimidasi ekonomi menuju kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Dalam praktik geopolitik, ketika kata perang diucapkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, itu bukan spekulasi, melainkan pesan ancaman resmi. Langkah tersebut segera diterjemahkan menjadi aksi nyata. Amerika Serikat menyita tanker minyak kedua di sekitar perairan Venezuela. Informasi yang beredar menyebut kapal ini memiliki keterkaitan dengan kepentingan Cina, sehingga konflik pun tak lagi sekadar bilateral, melainkan mulai menyeret kekuatan global. Ketegangan makin meningkat saat kapal tanker ketiga, Bella 1, diburu penjaga pantai AS di Laut Lepas. Kapal itu menolak inspeksi dan terus berlayar memicu pengejaran di perairan internasional yang penuh risiko. Reuters melaporkan bahwa penjaga pantai AS bahkan menghadapi keterbatasan logistik untuk menyita kapal sebesar itu, memunculkan wacana pengerahan unit khusus. Di saat bersamaan, Iran secara terbuka menyatakan kesiapannya membantu Venezuela menghadapi apa yang mereka sebut sebagai praktik pembajakan laut oleh Washington. Di tengah situasi yang memanas, Trump kembali menekan Nicolas Maduro agar mundur dan memperingatkan Caracas untuk tidak bermain keras. Jawaban Maduro dingin dan menantang. Ia menolak ultimatum itu dan justru menyarankan Trump mengurus persoalan domestik Amerika Serikat. Saat ancaman perang tak lagi disamarkan dan operasi laut terus meluas, krisis ini bergeser dari Karibia ke panggung global dan ke jantung mobilisasi internal Venezuela. Sejak 23 Desember hingga hari ini, eskalasi Venezuela Amerika Serikat memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Pemerintah Venezuela secara resmi mengajukan permintaan sidang darurat Dewan Keamanan PBB menuduh Amerika Serikat melakukan agresi berkelanjutan yang mengancam kedaulatan negara. Langkah ini dimaksudkan untuk menarik konflik ke ranah internasional dan menekan Washington melalui legitimasi hukum global. Di dalam negeri, Maduro mengambil langkah yang jarang terlihat bahkan di negara-negara otoriter. Distribusi senjata kepada buruh dan milisi sipil. Pemerintah menyebutnya sebagai konsep pertahanan rakyat semesta. Pesan yang ingin disampaikan jelas dan keras. Jika intervensi militer terjadi, Venezuela tidak akan menjadi medan perang konvensional yang mudah dikuasai, melainkan wilayah perlawanan luas dengan biaya tinggi bagi penyerang. Sementara itu, Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya secara diam-diam namun konsisten. Sejumlah laporan menyebutkan pengerahan pesawat operasi khusus, termasuk CV-22 Osprey, dan pesawat angkut strategis C-17.
ke pangkalan-pangkalan di kawasan Karibia seperti Puerto Rico. Tidak ada pengumuman resmi, namun pola pergerakan ini mengisyaratkan satu hal. Washington sedang menyiapkan opsi keras, sembari tetap membuka pintu diplomasi di permukaan. Amerika Serikat perlahan mengubah Amerika Selatan menjadi panggung militer terpadat dalam sejarah modern kawasan itu sejak September 2025. Dengan label Perang Melawan Narkoba, Washington meluncurkan Operation Southern Spear, operasi yang telah memicu lebih dari 26 aksi bersenjata terhadap kapal-kapal yang dituduh sebagai penyelundup di Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan sedikitnya 99 orang. Namun skala kekuatan yang digerakkan jauh melampaui misi interdiksi. Kapal induk raksasa, armada perusak rudal, kapal amfibi, unit operasi khusus, hingga pesawat pengebom strategis dan jet siluman ditempatkan dalam radius serang Venezuela. Trinidad dan Tobago membuka wilayah udara serta bandara mereka, menjelma simpul logistik penting bagi operasi AS di kawasan. Di level global, Caracas tidak berdiri sendiri. China dan Rusia mengecam penyitaan tanker sebagai pelanggaran terang-terangan hukum internasional. Iran bahkan menyebut pembelaan terhadap Venezuela sebagai bagian dari perlawanan Global South terhadap dominasi sepihak. Dukungan ini tak bisa dilepaskan dari lanskap yang lebih luas, Ukraina, Taiwan, dan Timur Tengah, di mana Amerika Serikat berhadapan dengan poros kekuatan yang sama. Dalam konteks ini, Venezuela muncul sebagai front tambahan dalam pertarungan besar antara tatanan unipolar dan dunia multipolar. Di dalam negeri Venezuela, situasinya sama rapuhnya. Oposisi terbelah tajam. Sejumlah tokohnya terseret dugaan lobi asing, bahkan ada yang menyebut intervensi militer sebagai tindakan penyelamatan. Narasi ini justru dimanfaatkan Maduro untuk memperkuat citra ancaman kolonial dan menolak segala bentuk pemerintahan boneka. Laporan lain mengindikasikan keterlibatan Israel dalam dorongan perubahan rezim, sementara Uni Eropa memilih sikap ambigu, memperpanjang sanksi, namun nyaris bungkam terhadap operasi laut Amerika, sebuah potret standar ganda barat yang kian jelas. Kedepan, semua kemungkinan terbuka. Krisis ini bisa berakhir dengan jatuhnya Maduro, berubah menjadi konflik terbatas yang berkepanjangan, atau meledak menjadi perang regional terbuka. Namun jalur lain masih ada. Mediasi negara-negara Amerika Latin, tekanan politik domestik di Amerika Serikat terhadap operasi militer mahal, atau kompromi geopolitik terbatas di balik layar. Satu hal pasti, Venezuela kini bukan sekadar soal satu negara. Ia telah menjadi titik uji kemana arah dunia akan bergerak.